Sobat Umi, musim hujan seperti ini biasanya mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Salah satunya adalah Kota Bandung. Belakangan ini beberapa daerah di Bandung dilanda banjir dan salah satu faktornya adalah sampah. Permasalahan sampah memang masih belum terselesaikan ya Sobat Umi di Bandung, walaupun tahun lalu Kota Bandung ini mendapatkan penghargaan Adipura, yaitu sebagai salah satu kota yang dinilai berhasil dalam hal kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itulah di episode kali ini Nadia mau ngajak Sobat Umi untuk menelusuri sampah yang ada di Bandung dan sejauh mana pengolahannya. Kalau gitu terus ikutin Nadia yuk! Sobat Bumi, masalah sampah memang masih merundung banyak kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Bandung. Masih ingat dengan peristiwa Bandung Lautan Sampah yang terjadi akibat longsornya TPA Lewi Gajah 10 tahun yang lalu? Sejak fenomena itu terjadi, pengelolaan sampah memang mulai mendapat banyak perhatian, namun masih juga belum menemukan jalan keluar yang efektif. Longsornya TPA Lewi Gajah memberikan pukulan bagi masyarakat Kota Bandung, bahkan kasus ini masuk dalam bencana nasional. Menurut informasi dari PD Kebersihan Kota Bandung, sejak terjadi longsor, sampai sekarang TPA Lewi Gajah masih belum beroperasi. Saat ini Kota Bandung tidak memiliki TPA atau tempat pembuangan akhir. Kondisi sampah di Kota Bandung pada tahun 2005 setelah terjadinya longsor di TPA Lewi Gajah, itu karena kita tidak punya TPA terjadi Bandung Lautan Sampah itu pernah terjadi. Kalau TPA kita tidak punya, hanya kita membayar saja ke sana, pembuangannya ke Sarimukti. Di Kota Bandung tidak layak lah untuk TPA karena masyarakat itu ternyata untuk didekati dengan sampah itu pada nggak mau. Akhirnya kita ketemu di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung Barat yang sekarang ada TPA pengelolaan sampah, yaitu di TPA Sarimukti. Di mana TPA Sarimukti ini sangat jauh jangkauannya, yaitu 45 km dari TPS Kota Bandung. Timbulan sampah yang sekarang itu per hari itu kurang lebih 1.500 ton. Tetapi kita dapat diangkut ke TPA Sarimukti hanya 1.100 ton. Nah, dari 1.500 ton itu berarti kekurangan 400 ton yang tidak terangkut ya. Nah, yang 200 ton kita dimanfaatkan kembali, yaitu dengan cara 3R dan pemilahan menjadi pengomposan. Tapi yang 200 ton itu yang tersisa, tetapi kita selalu dimaksimalkan untuk melakukan pengangkutan semaksimal mungkin. Nah Sobat Umi semua, sekarang ada berada di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sobat Umi, disinilah sampah-sampah yang berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Bandung Barat ini berakhir di TPA Sarimukti ini. Sobat Umi tahu 90% dari sampah yang ada di TPA Sarimukti ini adalah sampah masyarakat Kota Bandung. Sobat Umi, banyak sekali kan sampahnya. Dan dari info yang saya dapat juga nih ya, perharinya ini sampah yang masuk ke TPA Sarimukti ini bisa mencapai 1.300 ton. Sobat Umi bisa bayangkan banyak sekali sampah yang masuk ke TPA ini. Kira-kira ada perlakuan apa ya yang dilakukan terhadap sampah yang ada di TPA Sarimukti ini? Lihat yuk liputannya. Sobat Bumi, selama pola penanganan sampah di Indonesia masih berkutat pada angkut dan timbun, maka kita akan terus bergantung pada TPS dan TPA. Adanya tempat pengolahan dan pemprosesan akhir sampah Sarimukti sangat membantu Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampahnya. Namun ini hanya sementara waktu. TPA ini dikabarkan hampir penuh. TPA Sarimukti mulai diaktifkan sejak tahun 2006 yang berlokasi di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tanah yang digunakan untuk TPA ini seluas 21,2 hektar milik perhutani dan ditambah dengan tanah milik masyarakat seluas 4 hektar. Total luas TPA Sarimukti mencapai 25,2 hektar yang terbagi dalam 4 zonasi. Saat ini pembuangan sampah sudah difokuskan pada zona 4.
Itu berarti lahan untuk pengolahan sampah di TPA ini sudah semakin terbatas karena tingginya jumlah sampah yang masuk setiap harinya. Jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA Sarimukti dari ketiga kota itu 1.300 ton per hari. Kalau ritasi jumlah truk yang masuk kurang lebih itu 260 truk per hari. Kalau kubikasi itu kurang lebih sekitar 1.300 kali 6 lah, sekitar 3.000 meter kubik. Nah, kemudian persentase yang paling banyak masuk ke sini ada dari Kota Bandung. Itu bisa nyampe 90%. Kemudian Cimahi 7%, kemudian KBP 3%. Jadi emang yang paling dominan adalah dari Kota Bandung. Kalau pengolahan sampah di sini, categori besar ada dua. Paling besar adalah dengan sistem sanitary landfill atau control landfill. Dengan sistem pembuangan yang per lapis ditutup sama sampah dengan periode tertentu. Kemudian yang lainnya adalah dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Itu persentasenya memang kecil, mungkin hanya sekitar 10% lah dari total seluruh sampah yang masuk ke sini. Untuk memperpanjang umur TPA, TPPAS Sarimukti berupaya mengolah sampah organik dengan cara pengomposan. Kegiatan pengomposan sampah organik ini sudah dilakukan sejak tahun 2008, di mana sampah yang diolah berasal dari sampah pasar. Walau tidak banyak sampah organik yang bisa diolah, setidaknya upaya ini dapat mengurangi polusi udara akibat gas metana yang dihasilkan sampah organik di landfill. Seharinya kita baru mengolah sampah di kompos itu baru sekitar 50 meter kubik yang kita olah. Jadi masih sangat kecil sekali dibanding sampah yang masuk ke sini. Itu sampah dari pasar. Itu pasar Induk Caringin, pasar Gede Bage, pasar Andir, dan pasar Ciroyom. Proses pengolahan sampah organik di TPPAS Sarimukti sebenarnya sama dengan pengolahan kompos pada umumnya. Pertama, sampah dipilah, kemudian sampah dicacah untuk memperkecil ukuran sampah. Setelah sampah organik berukuran lebih kecil, maka selanjutnya sampah difermentasi dengan menggunakan bakteri. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembusukan. Selama proses fermentasi dilakukan, tiap 10 hari dilakukan pembalikan. Tujuannya agar suhu merata dan pembusukan lebih optimal. Proses fermentasi ini berlangsung selama 39 hari dan 1 hari digunakan untuk proses pengeringan. Pada tahap ini, sampah organik telah berubah menjadi kompos sebagumi. Sebelum dikemas, kompos terlebih dahulu diayak untuk memisahkan material yang masih berukuran besar. Hasil ayakan pun siap dikemas dan siap diaplikasikan menjadi pupuk organik. Ya, kalau ini adalah ruangan packing. Jadi sampah-sampah yang sudah dijadikan kompos masuk ke sini semuanya. Nah, inilah hasil barang kompos kita di sini. Ini ruang packing ini karena kompos ini adalah sudah sesuai apa yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu tanaman padi-padian, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, ini ada kandungan daripada harbakonya ini ada sesuai. Inilah kandungan harbakonya. Dan sampah ini adalah sampah produksi TPA Sarimukti Jawa Barat. Kompos produksi kita adalah ini digunakan oleh petani sayur-mayuran, kemudian padi-padian, terus kayu dan sebagainya. Dan kalau mendapatkan ini adalah kita berikan secara cuma-cuma gratis gitu. Siapa yang membutuhkan kompos ini adalah bisa, yaitu dengan pengajuan. Dengan adanya proposal kita ke sini, kita proses, silakan kita bisa mengambil dan menggunakan kompos produksi PPSR Jawa Barat. Kalau pengurangan dari adanya pengomposan memang ada, hanya tidak terlalu signifikan. Sebetulnya dengan sistem sekarang ini, dengan sistem sanitary atau control landfill, emang yang menjadi kendala adalah dengan lahan yang ada
seperti ini jadi penuh, artinya waktunya terbatas. Waktunya kalau sampah ini udah penuh, itu berarti udah ditinggalin, pindah ke lokasi lain yang memang sudah direncanakan dan dibuat, seperti di Legok Nangka, di daerah Nagreg. Gitu. Nah, diperkirakan kalau secara perhitungan sampah di sini 2017 juga udah memasuki masa kritis, gitu. Artinya udah mulai penuh. Makanya harus dicari atau dibuat alternatif dengan pengolahan lain seperti PLTSA, kemudian juga dengan sistem pemilahan di sumber gitu ya. Artinya hingga yang masuk ke TPA itu betul-betul yang sudah tidak bisa pakai lagi. Sobat Umi, permasalahan sampah di Indonesia memang masih belum terselesaikan ya. Sebenarnya sudah banyak nih pengolahan sampah yang dilakukan seperti konsep 3R dan yang Sobat Umi lihat tadi di TPA Sarimukti, yaitu TPA Sarimukti mengolah sampah organik menjadi kompos. Tapi nyatanya Sobat Umi masih lihat kan, masih banyak saja sampah-sampah yang menggunung di TPA Sarimukti atau bahkan di TPS-TPS atau di TPA-TPA lainnya. Nah, kali ini ada inovasi pengolahan sampah yang ditawarkan oleh Bandung Technopark, yaitu sebuah wadah yang menampung inovasi anak bangsa. Nah, inovasi kali ini adalah inovasi pembakaran sampah dengan menggunakan insinerator solar yang ramah lingkungan. Pembakaran sampah menggunakan insinerator tapi ramah lingkungan. Sejauh apa ya Sobat Umi ramah lingkungannya? Berikut ini adalah insinerator solar, yaitu mesin pembakar sampah yang ramah lingkungan. Insinerator solar ini menggunakan air sebagai bahan bakar utama yang dicampurkan ataupun dikolaborasikan dengan solar sebagai bahan bakar pendukung. Selain menggunakan air sebagai bahan bakar utama, juga dilengkapi dengan 4 kali proses penyaringan atau 4 kali proses treatment dalam prosesnya, sehingga bisa mereduksi atau mengurangi toksin yang dihasilkan pada proses pembakaran. Nah, berikut adalah proses dari insinerator solar, berikut bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah box input sampah, yaitu tempat di mana sampah akan dibakar. Yaitu di sini adalah tempat di mana sampah dimasukkan, yang selanjutnya akan didorong menggunakan toraks menuju ruang bakar. Bisa dilihat di sini adalah semua jenis sampah bisa masuk, baik itu sampah styrofoam, sampah plastik, sampah dedaunan, dan sisa-sisa sampah rumah tangga, baik itu makanan dan sampah lainnya, semua bisa masuk ke dalam insinerator solar. Ruang pembakaran ini didesain sedemikian rupa sehingga api menyebar ke seluruh ruang bakar. Nah, untuk proses api itu sendiri kami menggunakan burner solar, yaitu salah satu penemuan dari anak bangsa di mana menggunakan air sebagai bahan bakar utama. Di sini ada 3 buah nozzle, di mana yang tengah adalah nozzle dari solar dan kiri kanannya adalah nozzle air. Burner solar ini mampu menghasilkan suhu di atas 1200 derajat Celcius, di mana ketika menggunakan solar sebagai bahan bakar utama, itu suhu yang dihasilkan kurang dari 1000. Akan tetapi ketika menggunakan air sebagai bahan bakar, di mana air diubah menjadi hidrogen menggunakan proses thermal, suhu yang dihasilkan lebih dari 1200 derajat Celcius. Berikut adalah tabung bahan bakar dari solar. Yang pertama adalah bahan bakar air. Di sini kapasitasnya 20 liter. Dan yang sebelah kanan adalah bahan bakar solar, di mana perbandingan air dan solar untuk proses pembakaran adalah air sebanyak 3 dan solar sebanyak 1. Untuk 1 jam maksimal menggunakan 3 liter solar dan air maksimal 9 liter air yang digunakan untuk proses pembakaran.
Sobat Bumi, pembakaran sampah biasanya identik dengan gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Tapi tidak untuk gas buang yang dihasilkan oleh insinerator Solair. Sebelum gas dibuang ke lingkungan, gas hasil pembakaran sampah terlebih dahulu dikelola dengan 4 kali tahap penyaringan. Yang pertama, asap disedot dengan menggunakan blower dan masuk ke dalam tabung treatment asap pertama. Di tabung ini, asap diproses dengan cara disemprot dengan menggunakan air sehingga asap akan berubah menjadi cairan asap. Asap yang masih tersisa kemudian didorong masuk ke dalam air untuk masuk ke proses treatment asap kedua. Dari hasil treatment asap ini, maka sisa asap yang keluar melalui cerobong asap adalah asap transparan yang sudah minim racun. Selain proses penyaringan asap, cairan asap juga mendapat proses penyaringan sebanyak 2 kali dengan menggunakan pasir aktif dan bahan aktif lainnya. Hasil penyaringan cairan asap ini kemudian digunakan kembali untuk treatment asap. Dengan begitu, proses penyaringan limbah berlangsung secara tertutup dan berkelanjutan. Asap keluaran dari insinerator Solair berupa asap transparan yang dibuang ke lingkungan. Nah, untuk insinerator Solair ini, untuk uji emisi gas sudah pernah dilakukan di PT Sukovindo dan kami mendapatkan sertifikat uji kelayakan emisi gas buang. Secara keseluruhan, hasil gas asap pembakaran dari insinerator Solair itu sangat aman untuk bisa dibuang ke lingkungan karena jauh di bawah baku mutu yang boleh dilepas ke lingkungan, dan itu dibuktikan oleh laboratorium dari Sukovindo. Ini adalah abu hasil pembakaran dari insinerator Solair. Dari 100% sampah yang dibakar, output ataupun sisa dari hasil pembakaran maksimal 5% dari jumlah yang dibakar. Jadi untuk jenis sampah tertentu, terutama untuk yang plastik dan dedaunan, itu output yang dihasilkan lebih sedikit, kurang dari 3%. Tapi untuk yang jenis sampah basah, itu biasanya 5% dari total masukan sampah yang dibakar. Output dari insinerator Solair bisa langsung digunakan menjadi pupuk. Karena hasil pembakaran dari insinerator Solair yang didominasi karbon, yaitu zat hara yang diperlukan untuk proses kesuburan tanah. Kriteria sampah yang bisa digunakan pupuk dengan proses pembakaran insinerator Solair, yang pertama adalah sampah tersebut tidak mengandung unsur logam berat. Karena untuk jenis logam seperti besi, aluminium, seng, dan juga kaca, itu pada proses pembakarannya itu butuh waktu yang lebih lama supaya dia bisa terbakar. Sobat Bumi, Solair merupakan inovasi anak bangsa yang telah diinkubasi oleh Bandung Technopark agar dapat berkembang dan diaplikasikan ke masyarakat. Solair merupakan teknologi pembakaran dengan menggunakan bahan bakar solar dan air. Pada awalnya, teknologi pembakaran ini diaplikasikan pada sebuah kompor. Melihat potensi panas yang tinggi dari hasil pembakaran Solair, teknologi ini pun diaplikasikan untuk pembakaran insinerator. Kini, insinerator ini telah digunakan di Pemkab Bandung dan Universitas Telkom. Pola penanganan sampah konvensional di perkotaan pada saat ini adalah berkisar seperti ini, di mana sampah ditarik oleh petugas, lantas dikumpulkan di TPS, lantas dari TPS diangkut oleh mobil sampah untuk kemudian disimpan di TPA, tempat pembuangan akhir. 2/3 dari biaya pengelolaan sampah di perkotaan itu habis untuk pengangkutan. Sisanya untuk biaya sewa TPA,
kompensasi warga dan petugas-petugasnya. Insenerator yang kita rancang adalah ditaruh di TPS gitu ya. Jadi inseneratornya ditaruh di TPS, sampahnya habis di sini ataupun maksimal bersisa 5%-nya, itu pun karbonnya itu, abunya itu bisa dipakai buat pertanian, dan sehingga ini bisa mengurangi atau menghilangkan biaya angkut. Tidak ada lagi pengangkutan dari TPS ke TPA. Mudah-mudahan juga TPA-nya juga ya sudah bisa tidak diperlukan lagi kalau TPS-nya sudah full dengan insenerator sampah. Salah satu keunggulan daripada insenerator sampah berskala kecil juga dia tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan begitu ya. Memang butuh air, insenerator sampah itu butuh air, tapi kalau skalanya kecil 100 kg per jam itu airnya juga tidak lebih dari 40 liter gitu. Dan itu pun bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Memang ada asap sedikit gitu, tetapi asap yang kecil juga nggak akan begitu. Walaupun kita desain tanpa asap ya, jadi hanya keluar uap air saja begitu. Tapi kalau ada kekhawatiran itu, yang kelihatannya tuh kecil begitu. Dan yang signifikan adalah kita bisa mengurangi 2/3 dari biaya pengelolaan sampah di perkotaan. Sobat Bumi, permasalahan lingkungan memang sulit ya, apalagi kalau kita sudah membahas seputar sampah dan limbah. Sebenarnya kita bisa nih mengatasi permasalahan sampah tersebut dengan mengoptimalkan konsep 3R, reuse, reduce, recycle, dan pengomposan. Tapi masih ada aja nih Sobat Bumi jenis-jenis sampah yang tidak bisa diolah dengan menggunakan konsep 3R dan pengomposan tadi. Nah, insinerator solar kali ini itu bukan menjadi solusi utama memang, melainkan adalah solusi alternatif untuk mengatasi atau mengolah sampah-sampah yang tidak bisa dikelola dengan konsep 3R dan pengomposan tadi. Sehingga Sobat Bumi bisa mengurangi nih jumlah-jumlah sampah yang nantinya harus berakhir di TPS-TPS atau di TPA. Seperti contohnya di belakang Nadia ini bisa berkurang jumlahnya. Nah, buat Sobat Bumi yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung aja yuk follow di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya, pastinya masih seputar lingkungan. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode lainnya setiap hari Minggu jam 5 sore, pastinya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!